Saya persilakan kepada bicara kita itu yaitu Dr. Emma Kurnianingsih, Magister Sains. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Faal dan Biokimia Kedokteran Fakultas Kedokteran UNAIR, dan beliau akan membawakan materi yang sebenarnya masih terkait juga dengan faktor risiko penyakit jantung, yaitu terkait sindroma metabolik. Jadi mungkin di pertanyaan pretest itu kan ada masih banyak yang bingung tentang apa itu penyakit metabolik. Nah, dia akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya ini lanjutannya ya pelengkap di materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendri. Tapi ya masih ada kaitannya, ya. Jadi ini tadi kan di pretest itu saya lihat ada pertanyaan mengenai yang terakhir kalau nggak salah ya, apa lemak, kumpulan lemak yang mana, yaitu bukan lemak di bagian tubuh. Nah itu yang bisa menyebabkan penyakit metabolik, ya. Nah itu kalau sekilas saya lihat, kalau Bapak Ibu ini masih sekolah ya, kayaknya banyak yang nggak lulus. Ya nggak apa-apa, karena kan memang belum tahu ya. Jadi ini saya sekedar sharing saja, menjelaskan sedikit mengenai penyakit metabolik atau sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itu sebenarnya lebih tepatnya bukan penyakit. Sindroma itu adalah kumpulan gejala klinis yang menjadi faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, gejala itu kan kalau kita sakit itu kan ada gejalanya, ya misalnya panas badan, sakit kepala, bersin-bersin, nah itu ya. Nah sama sindroma metabolik itu juga ada gejala-gejalanya itu yang banyak, ya lebih dari satu biasanya untuk dikatakan kumpulan, ya kalau cuma satu ya nggak kumpulan, ya. Yang menjadi faktor resiko utama penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita punya kumpulan gejala itu, ya berarti resiko kita untuk nantinya menderita penyakit jantung koroner seperti yang dijelaskan Dr. Hendri tadi ya, di mana pembuluh darahnya itu pipa yang tugasnya itu untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi. Ya, jadi pembuluh darah itu pipa saluran. Apa yang disalurkan? Darah. Nah di dalamnya darah itu apa? Nah di dalamnya darah itu ada oksigen, ada nutrisi yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita termasuk jantung. Nah kenapa kalau pipa ini buntu seperti yang tadi di berbagai foto bergeraknya videonya Dr. Hendri tadi itu, kenapa kok jadi bahaya bahkan bisa menjadikan kematian? Ya karena sama dengan kita ya, sel tubuh kita, organ tubuh kita itu kalau nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, ya akan mati. Jadi jantung juga gitu, kalau nggak dapat suplai oksigen dan makanan yang akan mati, bahkan paling cepat. Karena jantung itu adalah organ di dalam tubuh yang sangat tidak bisa kalau nggak dikasih oksigen bahkan sedikit. Jadi dia kebutuhan oksigennya itu tinggi. Jadi kalau sampai ada kebuntuan, nah itu fatal. Nah selain jantung koroner sebenarnya juga diabetes itu juga memiliki hubungan erat ya dengan sindroma metabolik ini. Nah metabolic syndrome atau sindroma metabolik, kalau bahasa Inggris itu kan balikannya gitu ya, metabolic syndrome ya berarti bahasa Indonesia sindroma metabolik. Nah ini ada gangguan insulin, ada tekanan darah tinggi, ada kadar lemak trigliserida tinggi ataupun juga LDL tinggi dan HDL rendah. Nah untuk lemak kalau kita mau periksa, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak periksa di lab gitu ya, saya mau ngecek lemak saya. Nah itu kan yang diperiksa itu ada kolesterol total, ya ada TG, ada LDL, ada HDL. Nah ini punya fungsi masing-masing Bu. Kalau LDL seperti yang tadi disampaikan Dr. Hendri ya, itu salah satu resiko. Nah LDL itu sering disebut sebagai lemak jahat. Kenapa kok ada lemak jahat ya? LDL itu jahat karena dia itu LDL itu kayak kendaraan. Angkutannya itu paling banyak adalah kolesterol. Tidak berarti bahwa kolesterol itu jahat.
jahat seluruhnya, maksudnya itu tidak ada baik-baiknya gitu loh. Kolesterol juga punya kebaikan ya, kalau memang dalam batas yang normal kita butuh, karena kita juga butuh kolesterol dalam tubuh itu ya, misalnya untuk hormon ya, hormon estrogen, progesteron, testosteron itu dari kolesterol itu. Tapi kalau memang berlebihan, semua itu kan kalau berlebihan tidak bagus, termasuk kolesterol. Nah kenapa kok jadi LDL yang kalau tinggi itu jadi jahat ya, karena LDL ini angkutan paling banyaknya, kandungan paling banyak adalah kolesterol. Nah kalau dia tinggi dalam waktu lama itu akan mengakibatkan terjadinya pembuntuan tadi di pipa pembuluh darah. Kalau HDL sebaliknya, HDL ini juga termasuk golongan lipid ya. HDL ini disebut juga sebagai lemak yang baik. Kalau HDL itu kebalikannya, HDL itu fungsinya dia akan mengangkut kelebihan kolesterol itu untuk dibuang ke usus ya. Tapi ada tapinya Bu, setelah kolesterol itu dibuang ke usus, itu sebenarnya sebagian besar itu diserap lagi oleh usus, itu masuk lagi ke dalam tubuh. Supaya tidak diserap lagi, salah satu tipsnya adalah kita banyak mengkonsumsi serat. Nah dengan serat tadi itu, maka kolesterol yang sudah dibuang di usus itu akan diikat, jadi akan mengurangi penyerapan kembali. Banyak yang akan dibuang ke bawah ya. Nah, ada pun faktor-faktor apa saja sih yang bisa mengakibatkan sindroma metabolik itu banyak Bu. Dari makanan, stres, polusi, asap rokok, atau ada juga keturunan atau kekurangan enzim-enzim tertentu. Nah ini bisa mengakibatkan sindroma metabolik ya. Nah ini semakin lama ya, maka ini akan bisa memicu peningkatan resiko berbagai penyakit seperti tadi, penyakit jantung koroner. Nah kalau sudah itu ya sudah NG Bu, kalau anak-anak gamer sekarang itu ya, maksudnya ya sudah nanti kalau ada serangan bisa jadi akan menimbulkan kematian. Jadi mulai dari yang pertama ini. Nah ini adalah berbagai faktor yang bisa menimbulkan sindroma metabolik. Jadi ada yang ini ya, nah kurangnya aktivitas fisik. Kalau zaman sekarang itu memang sangat rentan orang-orang itu dengan aktivitas fisik yang rendah ya, terutama mungkin di daerah perkotaan ya. Karena kan semua sekarang itu serba maju teknologi ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, TV itu kan ya kita kalau mau pindah saluran ya itu kan harus jalan, diputer-puter atau dicetek-cetek gitu ya. Salurannya pun juga masih ada 1, 2 ya, TVRI sama SCTV, RCTI gitu kan. Kalau sekarang kan banyak, tapi banyak pun itu juga tidak masalah karena ada remote, iya kan? Jadi kita duduk gitu aja, TV-nya di sana sudah bisa kita gerak-gerakkan, ya kan? Kemudian kalau dulu mungkin banyak orang naik sepeda ontel Bu ya, atau jalan. Nah sekarang kan banyak motor, sepeda pun juga sepeda elektrik ya. Kalau mau ke pasar itu sudah perlu pupuk-pupuk ya. Apalagi kalau di daerah ya di Magetan ini kan konturnya naik turun ya. Males kan kalau kita mau mokel ataupun jalan ya. Mokel 1 bulan mungkin waduh bagi saya ya, 1 bulan lagi kita lihat perbedaan ukuran kentol saya sekarang dan 1 bulan mendatang ya. Tapi sebenarnya ya itu bagus sebenarnya ya, karena kita kan jadi sehat. Kemudian makanan, nah makanan ini, nah ini ya kalau anak zaman now, nah ini biasa ya Bu ya, jadi burger, kemudian fried chicken ya, kemudian makanan-makanan Korea itu apa? Tuh kalau Korea juga kalau saya juga ada apa-apa ya. Nah, yang instan-instan, nah inilah yang seringkali menimbulkan masalah karena kadar lemaknya tinggi, kemudian juga kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi ya. Saya itu nggak pernah makan gini-gini itu
dulu saya itu cuma makannya itu paling kalau pagi ya uti-uti atau apa pelus ya, atau apa pisang goreng, tape goreng, soto goreng, semuanya serba bergoreng-goreng ya, mesti tidak ya sama saja. Memang kalau goreng itu enak, rasanya mantap ya. Kalau kukusan itu tidak ada gurih-gurihnya. Meskipun sama-sama otak-otak, ya. Kalau kita kukus sama kalau kita tambahin telur goreng beda ya, rasanya lebih enak memang. Karena memang lemak itu yang bikin gurih, itu lemak itu menambah rasa makanan. Tetapi kalau berlebihan ya tentu saja ini akan mengakibatkan penyakit. Ya kalau sesekali tidak apa-apa Bu, sekali pagi, sekali sore, sekali malam, sekali pagi, sekali sore ya sekali. Kan berarti saya gitu nggak kenapa saya juga susah gitu. Tapi kan tidaknya punya motivasi ya, tapi juga harus itu harus dilakukan ya, tidak niat dok, tapi harus dilakukan. Kemudian juga stres ini juga bisa mengakibatkan sindroma metabolik ya, karena itu akan menimbulkan masalah di dalam tubuh kita ya. Tapi ya orang hidup kan ya selalu banyak stres ya dok ya, ya bagaimana kita memanajerial stres itu ya. Nah ini juga, jadi dilihat ini di dalam mobil yang memang yang seringkali kadar stres tinggi itu atau resiko stres tinggi itu memang di daerah-daerah yang seperti perkotaan memang ya, bukan berarti bahwa di desa juga ada stres ya, kan bisa jadi di desa stres ya diomongin tonggoku rasa-rasa juga, nah itu juga jadi sumber stres sebenarnya sama saja. Merokok ya, mungkin ini kalau di Indonesia mungkin yang merokok yang paling banyak bapak-bapak ya, merokok ini juga menimbulkan atau juga meningkatkan resiko penyakit ya, ini juga salah satu yang bisa menimbulkan sindroma metabolik. Kemudian tekanan darah tinggi ya, ini juga merupakan salah satu resiko untuk terjadinya penyakit. Nah, ada pun faktor resiko dari atau yang dikatakan bahwa kita ini sudah mengidap sindroma metabolik itu kalau ada ketentuannya Bu. Sudah memiliki 3 atau lebih 5 faktor resiko disabil, yaitu obesitas abdominal, terutama itu lingkar perutnya itu Bu, jadi tumpukan lemak di perut itu ya. Nah ini sudah saya kasih kunci jawaban ya, nanti kalau ada proses bisa dijawab. Yang memang paling berbahaya itu adalah tumpukan lemak yang di perut, abdominal itu perut ya. Nah ini ketahuinya dari mana? Dari kita mengukur lingkar pinggang. Kalau pada pria ini lebih dari 102 cm, kalau pada wanita ini lebih dari 88 cm. Nah ini sebenarnya standarnya bukan Asia ya. Orang Asia standarnya lebih rendah. Jadi biasanya kalau pria itu ya kalau sudah lebih dari 90, wanita itu lebih dari 80. Kita pakai yang itu Bu, bukan yang ini ya, mentang-mentang kayak saya mau itu dan ini aja biar dikatakan ya, tidak boleh. Ya kecuali kalau kita memang orang Eropa yang tinggal di sini, ya pakai ini boleh. Tapi kalau kita orang asli sini ya pakai yang tadi Bu, pria lebih dari 90, wanita lebih dari 80. Kemudian kadar trigliseridanya ini lebih dari 150 mg per desiliter ya, atau 1,7 mmol per liter. Nah ini tergantung. Kebanyakan laboratorium itu pakai yang ini ya, satuannya miligram per desiliter. Jadi ini kalau lebih dari 150 ini termasuk salah satu nilai abnormal. Kemudian kalau kadar HDL-nya, nah seperti yang saya katakan tadi, HDL itu yang bagus adalah yang tinggi. Jadi kalau turun dari nilai ini lebih rendah, ya tentu saja ini tidak bagus. Tekanan darah, ini kalau lebih dari 130 lebih besar sama dengan 130 per lebih besar sama dengan 85, ini juga termasuk tinggi. Dan glukosa darah puasanya lebih dari 100 mg per desiliter. Nah kalau sudah memenuhi
minimal 3 dari ini, maka ini dikatakan kita menderita sindroma metabolik. Jadi kalau lingkar pinggangnya itu tadi ya, kalau pada laki-laki itu berarti kita pakai yang lebih dari 90, kemudian tensinya lebih dari 130/85, kemudian kadar gula dalam puasanya. Jadi mungkin juga lebih bagus lagi pemeriksaannya untuk gula itu HbA1c namanya, karena HbA1c itu akan mencerminkan rata-rata nilai gula darah kita itu 13. Kalau glukosa apalagi yang acak ya itu bisa kita akali ya. Saya bukan ngajari ya untuk curang ya, tapi kalau biasanya itu Tasya tuh kadang kalau mau kontrol gitu ya supaya dikatakan normal itu, kalau nanti mau periksa gula ya kan nggak makan dulu gitu ya. Jadi ya kadang ya aslinya kan ada, tapi kalau HbA1c karena dia akan mengetahui rata-rata 3 bulan, ibu kuat kan nggak makan 3 bulan? Kan nggak kuat ya, nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa ngakali ya. Kemudian kadar TG ya lebih dari 150, HDL-nya juga lebih rendah dan LDL-nya tinggi. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau pada jadi tumpukan lemak yang di perut ini itu yang sangat berbahaya ya. Jadi kita ketahui itu dengan pengukuran lingkar perut atau lingkar pinggang ya, ditambah 2 dari faktor risiko. Jadi minimal 3 ya, lebih bagus. Bukan berarti lebih bagus ya, kalau lebih dari 3 ya pasti sudah sindroma metabolik. Jadi ini pada baik laki dan juga perempuan sama ya. Jadi peningkatan ukuran lingkar perut ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya sindroma metabolik ya. Nah, ini berbagai variasi ukuran dari perut ya. Kita bisa lihat, nah ini kalau yang ini kan masih kecil ya, kira-kira yang sudah seperti ini. Nah ini kalau ukurannya itu sudah lebih dari 90 untuk pria, lebih dari 80 untuk wanita, ya kita perlu waspada. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ya untuk mengetahui bahwa apakah tumpukan lemak kita itu menumpuk di perut, ya kita bisa mengukur lingkar pinggang. Dan kita untuk orang Indonesia pakai yang kriteria Asia Pasifik. Jadi ya normalnya di bawah 90 cm untuk pria, di bawah 80 cm untuk wanita ya. Jadi lingkar pinggang ini adalah indeks yang berguna ya, ini yang paling gampang pengukurannya, bisa kita ukur sendiri ya dengan pakai ukuran kain itu kan bisa ya Bu ya, ukuran kain itu, jadi bisa kita ukur sendiri. Dan ini merupakan salah satu cara yang berguna untuk menentukan obesitas sentral dan komplikasi metabolik terkait ya. Dan kita ketahui bahwa sindroma metabolik itu adalah salah satu faktor, jadi itu akan meningkatkan resiko kita untuk mendapatkan penyakit jantung di anak. Nah, faktor risiko dari obesitas, jadi obesitas itu juga merupakan salah satu faktor risiko seperti yang jelaskan tadi. Jadi kita banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak, padat energi. Saya tuh nggak pernah makan lemak-lemakan, tapi kalau sekali makan nasinya itu harus satu full bisa gitu ya. Ya sama saja Bu, karena nanti karena saya orang biokimia ya. Jadi karena nanti nasi ini kalau sudah masuk di dalam tubuh ya bisa jadi dikonversi menjadi lemak ya. Jadi tetap bukan hanya rendah lemak tetapi juga rendah kalori ya. Kurang aktivitas fisik, kalau ini saya yakin ibu-ibu paguyuban lalu sehat ini aktif-aktif ya karena banyak melakukan olahraga. Kemudian riwayat keluarga, usia, etnis ya, dan merokok. Kemudian nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari ya, seperti banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis, makanan instan,
minuman yang apa ya, yang kayak soft drink gitu ya. Nah itu kadar gulanya tinggi. Kemudian juga ini yang kurang aktivitas fisik. Nah, obesitas itu bukan hanya nanti akan menimbulkan sindrom metabolik, tetapi juga akan menjadi resiko untuk penyakit-penyakit yang lain. Bisa gangguan pernapasan, bisa kanker, bisa penyakit kandung empedu ya, misalnya batu empedu, kemudian gagal ginjal, stroke, gagal jantung, aterosklerosis, diabetes, dan juga hipertensi. Nah, kita dapat mengetahui apakah kita ini termasuk obesitas atau tidak itu salah satunya adalah dengan mengukur namanya indeks massa tubuh atau IMT. Nah, kalau tadi kan Dr. Hendri sudah bilang ya, yang bagus itu antara 20 sampai dengan 25. Angka itu didapat dari rumus ini, Bu. Beratnya kilo dibagi tingginya meter kuadrat. Jadi tingginya itu dikuadratkan dulu, ya. Kemudian beratnya itu dibagi dengan hasil dari pengkuadratan tinggi kita. Kalau biasanya itu kan pakai senti, misal 160 cm ya, berarti kalau jadi meter kan 1,6. Nah itu dikuadratkan, berarti 1,6 dikali 1,6. Nah itu berapa ya, dicatat biar nggak lupa. Nah berat kita berapa, misalnya 50, ya 50 per hasilnya pengkuadratan tadi. Kalau masih dianggap 20 sampai 25 itu normal. Tapi kalau sudah di atas 25 sampai 29, ini juga kriterianya ini juga masih kriteria Eropa ya, karena kalau Asia Pasifik ini lebih rendah, overweightnya itu biasanya 25, 27 sampai dengan 27. Overweight itu masih mak gemes, jadi gemes, mak gemes, cabi ya, maksudnya itu masih bilang gemuk, bukan obes ya. Tapi kalau sudah di atas 27, 28, 29, 30 ini sudah dianggap obes ya, obesitas. Jadi ini, nah ini, jadi kalau kurang dari 18,5 ini namanya underweight, kurus ya. Kalau normalnya ya ini masih yang lama ya, maaf. Jadi kalau 20 sampai dengan 25 ini masih dikatakan bagus ya, masih bagus. Tetapi kalau sudah naik, sudah di atas itu obes 1 ini 25 sampai 29,9, atau ini kalau mau dipecah lagi, ada pecahan lagi, jadi 25 sampai dengan 26 atau 27 itu masih overweight. Kemudian di atas itu sudah dikategorikan sebagai obes ya. Nah kalau kita misalnya melakukan pemindaian gitu ya, jadi ini kalau yang masih normal ya, orangnya itu beratnya normal, nah kita bisa lihat bahwa jaringan lemak di bawah kulitnya itu ya nggak banyak ya. Tapi kalau sudah yang gemuk, ini kita bisa lihat yang kuning-kuning ini di bawah kulitnya ini ya. Jadi kalau ini pada orang normal, nah ini kalau pada orang yang sudah overweight, obes ya. Nah pada laki itu seringkali memang apa ya, bentukan tubuhnya itu seperti bentukan apel ini ya. Kalau wanita itu pear, jadi kebanyakan laki-laki itu akan banyak membuncit di daerah sini tengah ya. Tapi perempuan bukan berarti bahwa tidak ya, tetapi banyak yang akan terjadi penumpukan di area pinggul ke bawah. Nah, supaya kita bisa menangani obesitas ini ya, jadi gimana supaya kita tidak terjadi obesitas, atau kalau bisa itu kita bisa menurunkan ya obesitas, ya tentu saja harus kita lakukan penurunan berat badan ya, 10% dari berat badan. Ini penurunannya itu kalau bisa ya jangan drastis ya, jadi bertahap saja. Kemudian kita lakukan aktivitas fisik olahraga ya 3 sampai 5 kali per minggu, durasinya 30 sampai 40 menit berkali.
Dan kemudian juga, nah untuk mengurangi resiko-resiko supaya kita tidak terjadi sindroma metabolik, ya selain juga penurunan berat badan, kemudian peningkatan aktivitas fisik, kita juga melakukan penurunan tekanan darah, ya, dan juga ya kalau ada abnormalitas pada profil lipidnya, ya kita lakukan pengobatan, ya. Jadi ini bisa berkonsultasi dengan dokter, ya. Jadi ini bisa dilakukan pemberian obat-obatan biasanya, Bu, ya. Jadi kalau terjadi infeksi, ya diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kalau terjadi misalnya peningkatan gula darah, ya ini bisa juga dikasih obat hipoglikemik oral, ya. Nah, tapi ya tidak bisa sendiri ya, Bu, ya. Ini harus konsultasi ke dokter. Karena kan terapi itu tidak selalu langsung diberikan obat. Ada terapi-terapi itu yang diatur dulu, mungkin gaya hidupnya, pola makannya, gitu ya, tergantung dari keadaan. Kemudian juga kalau terjadinya misalnya peningkatan LDL, mungkin ada pemberian obat-obat namanya statin, ya. Kemudian EG juga demikian, ya, statin, fibra, asam nikotinat, dan lain sebagainya. Jadi dianjurkan supaya kita ini mengkonsumsi makanan yang rendah kolesterol, seperti kita tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi terhadap jenuhan seperti usus, hati, dan lain sebagainya, ya, goreng-gorengan, dan banyak mengkonsumsi lemak tidak jenuh seperti yang ada pada ikan, ya, ikan laut, ya. Dan banyak mengkonsumsi makanan, sumber makanan yang tinggi serat seperti sayuran dengan daun, ya, sayuran hijau itu lebih bagus. Sayuran hijau. Dan ya ini yang mengurangi asupan gula, ya, dan asupan yang tinggi karbohidrat, ya. Jadi banyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi demikian sedikit, ya, paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Emma. Selanjutnya kita